Kita bertemu kembali pada kesempatan hari ini, di mana kita akan membahas soal-soal pada materi tekanan zat. Kita lanjutkan ke nomor 24. Volume es sebesar 40 cm3 tercelup ke dalam air. Air memiliki massa jenis 1 gram per cm3 dan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Besar gaya angkat yang dialami es titik. Besar gaya angkat yang dialami es titik. Pilihannya A 0,39 Newton, B 0,40 Newton, C 0,41 Newton, D 0,42 Newton. Dari soal tersebut, untuk menjawabnya kita tulis dulu terlebih dahulu diketahui, yaitu ini adalah volume 40 cm3. Kemudian selanjutnya ada massa jenis dari air, yaitu 1 gram per cm3. Kemudian gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya yaitu adalah gaya angkat FA. Baru kita jawab FA sama dengan volume dikali massa jenis dikali dengan gravitasi. Ini adalah rumusnya. Sebelum kita menghitung rumus, memasukkan angka ke dalam rumus, ini kita lihat satuannya sudah sama atau belum. Ini masih dalam cm, ya, sedangkan ini adalah gram per cm3, ini juga belum. Nanti kita samakan ya. Cm3 dijadikan meter kubik, berarti cm ke meter itu naiknya 2 tingkat. Satu skala adalah 1000, jadi kalau dia naik 2 tingkat berarti dia ada 1 juta. Berarti 40 dikali dengan 1 juta, berarti dapatnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 meter kubik, atau ini sama dengan 0,00004 meter kubik. Ini sama aja ya. Kemudian ini 1 gram per cm3 ini dijadikan meter kubik, berarti dapatnya 1000 kilogram per meter kubik. Ini sudah sama semua, tinggal kita masukkan ya, karena ditanyakan adalah FA. Kita tinggal masukkan volumenya adalah berapa? Ya, 4 kali 10 pangkat min 5 meter kubik dikali dengan massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik dikali dengan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ya, ini kalau kamu hitung dengan benar jawabnya adalah 0,40 Newton. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Paham ya? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 25. Kita baca soalnya dulu. Jatuh di sebuah sungai. Buah kelapa tersebut mendapat gaya angkat dari sungai sebesar 5000 Newton. Apabila massa jenis air sungai sebesar 1000 kg per meter kubik dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, volume air sungai yang terdesak oleh kehadiran buah kelapa tersebut adalah titik meter kubik. A 0,30, B 0,35, C 0,49, D 0,50. Ya, untuk menjawabnya kita tulis dulu yang diketahui dari soal tersebut ya. Ada berapa yang diketahui? Ada 3. Ini gaya angkat ya, satuannya Newton itu berarti gaya angkat FA 5000 Newton. Kemudian massa jenis air 1000 kilogram per meter kubik, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah volume air yang terdesak ya. Yang ditanyakan adalah volume air. Baru kita jawab. Rumusnya, rumus utama dulu kita tulis ya, FA sama dengan V dikali Rho dikali dengan G. Karena ditanya volume, ya ini volume, berarti volume sama dengan bagaimana? FA dibagi dengan Rho dikali G. Tidak cukup, kita lanjutkan ke atas. Jadi tinggal kita masukkan angkanya. Volume sama dengan FA nya berapa? 5000 Newton, itu dibagi dengan
Massa jenisnya 1000 kg per meter kubik dikali dengan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat ya. Ini jadi kalau kamu hitungnya benar, dapatnya adalah ini 5000, ini 1000 dikali 10 namanya 10.000, berarti 5000 dibagi dengan 10.000 ya, berarti dapatnya adalah 0,5 meter kubik. Jawabannya adalah yang D ya, paham ya. Kita lanjutkan ke nomor 26. Ikan dengan bentuk tubuh yang ramping dapat bergerak cepat dan bebas di dalam air. Peristiwa ini menunjukkan bahwa A. Gaya tekan air terhadap badan ikan kecil. B. Tekanan air terhadap badan ikan besar. C. Ikan tidak terpengaruh oleh tekanan hidrostatik. D. Ikan memiliki sisik untuk mengurangi tekanan. Jawaban yang paling tepat untuk soal tersebut adalah gaya tekan air terhadap badan ikan kecil. Nomor 27. Suatu gas memiliki volume 4 meter kubik dan memiliki tekanan 8 atm. Jika gas tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang volumenya 6 meter kubik, maka tekanan gas tersebut berubah menjadi titik-titik. A. 5,34 atm, B. 6,21 atm, C. 7,12 atm, D. 7,23 atm. Untuk menjawab soal tersebut, kita tulis dulu arti dari soal tersebut. Tulis dulu, yaitu volume dari gas, tekanannya juga, dan yang masuk volume ya. Yang pertama 4, tekanan pertama, volume yang kedua ya. Nanti tekanan gas tersebut berubah menjadi berapa ya. Jadi kita tulis volume 1 yaitu 4 meter kubik, tekanan yang pertama 8 atm, volume yang kedua adalah 6 meter kubik. Ditanyakan adalah tekanan ya, yang kedua berarti P2 nya berapa, baru kita jawab. Jadi rumusnya ini P1 dikali F1 P2 dikali volume yang kedua ya, baru kita masukkan angkanya karena satuannya juga sudah sama. P1 adalah berapa ya, kita langsung ke P2 aja. P2 sama dengan, berarti P2 sama dengan P1 dikali volume yang kedua dibagi dengan volume yang kedua ya. Kita lanjutkan di atasnya. Tekanan yang kedua berarti tekanan yang pertama 8 atm itu dikali dengan volume yang pertama 4 meter kubik, kemudian dibagi dengan volume yang kedua 6 meter kubik. Jadi tekanan yang kedua didapat berapa ya, ini 8 dikali 4, nanti hasilnya dibagi 6, dapatnya adalah 5,34 atm. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke nomor 28. Gas dalam ruang tertutup akan menekan ke dinding wadahnya. Hal ini dapat ditemukan pada titik-titik. A. Udara di dalam ban sepeda. B. Lilin menyala akan padam jika ditutup gelas. C. Gas pada tabung lampu. D. Gas pada botol minuman. Jawabannya adalah udara di dalam sepeda. Ini sudah sangat jelas ya. Ya, kita lanjut ke nomor 29. Suatu tempat memiliki tekanan udara sebesar 65 cmHg. Berapa ketinggian tempat tersebut dari permukaan laut? Dari soal ini kita tulis yang diketahui tekanannya itu adalah 65 ya, 65 cm Hg. Kemudian yang ditanyakan itu adalah tinggi jika diukur dari permukaan laut, baru kita jawab rumusnya H sama dengan
76 ini ketetapannya ya, dikurang tekanannya dibagi dengan 0,1 dikali dengan dikali dengan 10. Jadi H sama dengan, tinggal kita masukkan aja X-nya, 76 dikurang 65 dibagi 0,1 dikali dengan 10 ya, ini 10. Jadi dapatnya berapa? Hanya 76 dikurang 65, kemudian nanti hasilnya dibagi 0,1 dikali 10, dapatnya adalah 110 ya, 1100 meter. Dapatnya adalah 1100 meter. Kalau kamu hitung benar, dapatnya adalah B. Kita lanjut ke soal tekanan udara dapat diukur menggunakan alat yang disebut A. barometer, B. termometer, C. anemometer, D. galvanometer. Jawabannya adalah tekanan udara, udah pasti ini ya, barometer. Kemudian nomor 31, proses pengangkutan makanan hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian tumbuhan dilakukan secara A. transport aktif, B. ambivisi, C. osmosis, D. difusi. Jawabannya adalah difusi ya untuk fotosintesis pengangkutannya. Nomor 32, air yang berada di dalam tanah masuk melalui sel-sel akar. Peristiwa tersebut merupakan pengangkutan secara A. transport aktif, B. ambivisi, C. osmosis, D. difusi. Jawabannya adalah ya pasti C. osmosis. Kemudian nomor 33, daya kapilaritas adalah salah satu proses untuk mengukur air dalam akar ke daun yang dapat terjadi karena A. air di daun menguap sehingga daun mengambil air di penghulu, B. daun memiliki urat-urat daun yang banyak, C. terdapat pembuluh-pembuluh kapiler yang bisa menarik air ke daun, D. adanya tekanan dari akar ke daun. Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah terdapat pembuluh-pembuluh kapiler yang bisa menarik air ke daun. Kemudian selanjutnya nomor 34. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi dalam alveolus berlangsung secara oksigen yang berada di alveolus menuju kapiler darah berdifusi karena titik-titik. A. Tekanan parsial oksigen di alveolus lebih besar dibandingkan di darah. B. Tekanan parsial karbon dioksida darah lebih besar dibanding yang berada di alveolus. C. Kontraksi oksigen dalam udara lebih rendah dibanding tekanan dalam darah. D. Konsentrasi karbon dioksida dalam udara lebih rendah dibanding tekanan dalam darah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 20, untuk nomor 34 ini adalah pastinya yang A. Tekanan parsial oksigen di alveolus itu lebih besar dibanding di dalam darah ya. Kemudian selanjutnya nomor 35, dalam darah terjadi tekanan diastol pada saat titik-titik. A. Darah masuk ke serambi jantung dari vena cava superior. B. Darah keluar dari serambi jantung menuju seluruh tubuh. C. Darah keluar dari bilik jantung menuju paru-paru. D. Darah masuk ke bilik jantung dari serambi jantung. Jawabannya adalah ya pasti D. Darah masuk ke bilik jantung dari serambi jantung. Ya, selanjutnya akan kita lanjutkan pada part selanjutnya.